perkenalkan nama saya Indraini Gulo, saya mahasiswi di jurusan Sistem Informasi. Di video ini saya akan membagikan sedikit tentang struktur data yang berjudul implementasi stack pada validasi tanda kurung. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton dan semoga video saya bermanfaat. Di dalam implementasi stack untuk validasi tanda kurung mempunyai 3 latar belakang. Yang pertama, ekspresi matematika dan pemrograman menggunakan tanda kurung. Dalam bahasa pemrograman dan matematika, tanda kurung digunakan untuk mengelompokkan bagian dari ekspresi. Ini penting agar program membaca instruksi dengan benar. Dan yang kedua, salah susun kurung bisa menyebabkan kesalahan program. Jika ada kurung buka tanpa kurung tutup atau sebaliknya, program bisa error, salah logika, atau tidak berjalan sama sekali. Dan yang ketiga, diperlukan metode validasi kurung yang efisien. Karena itulah kita butuh cara untuk memeriksa apakah kurung tersebut disusun dengan benar. Nah, disitulah stack digunakan. Selanjutnya, teori stack. Stack sama dengan tumpukan yang merupakan struktur data di mana elemen terakhir yang masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Last in first out atau LIFO. Di dalam teori stack mempunyai operasi penting pada stack. Yang pertama, push, menambahkan elemen ke atas stack. Yang kedua, pop, mengambil dan menghapus elemen teratas stack. Yang ketiga, pick, melihat elemen teratas tanpa menghapus. Yang kelima, is empty, memeriksa apakah stack kosong, seperti contohnya gambar yang di samping, yaitu gambar piring yang bertumpukan. Selanjutnya, studi kasus. Dalam contoh ini, setiap kurung buka harus punya kurung tutup yang cocok dan posisinya benar. Stack digunakan untuk menyimpan kurung buka, lalu saat menemukan kurung tutup, kita periksa apakah pasangannya cocok. Di dalam studi kasus ini, dalam ekspresi ini kita punya 3 jenis kurung, seperti gambar yang tertera di layar. Selanjutnya, kita masuk ke flowchart validasi. Di dalam flowchart validasi mempunyai 3 langkah-langkah. Yang pertama, kita membaca ekspresi satu persatu dari kiri ke kanan. Yang kedua, jika kita menemukan kurung tutup, kita harus memeriksa. Dan yang ketiga, setelah semua karakter selesai diperiksa, maka kita lihat apakah itu valid atau tidak valid. Lalu, setelah semuanya selesai, maka kita mempunyai hasil dari eksekusinya. Yang pertama, ekspresi 1, semua kurung berpasangan dan urut yang artinya valid. Ekspresi yang kedua, kurung yang tidak cocok urutannya yang artinya tidak valid. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang bagaimana cara kerja validasi tanda kurung dengan bantuan stack. Semoga pemahaman kita tentang bagaimana struktur data dapat digunakan di kehidupan nyata, khususnya memeriksa ekspresi, matematika, dan kode pemrograman. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.